palsu. Sebab bagaimana kita mau bicara banyak hal, memeriksa atau menelaah saksi lebih mendalam, bukti utamanya tidak pernah ada. Karena itu saya prihatin, kasus ini semestinya tidak sampai di persidangan. Bahkan P21 saja tidak boleh, bahkan tersangka saja tidak boleh. Dan kita baru tahu modus operandinya melalui persidangan ini. Beberapa modus operandi yang terbaca dalam persidangan di dalam kasus mafia tanah yang dialami klien kami, di mana orang tadi mengambil alih tanah orang tanpa hak. Kalau dalam Islam namanya gosop ini ya, namanya ini merampas ya tanah orang lain. Ini dengan modus operandi membentuk entitas yang tidak diketahui, yang nanti entitas tadi yang akan ditaruh, yang akan pasang badan. Bagaimana tadi pengakuan dari Rohmat, direktur utama, dia modal 7,5 miliar. Saya ragu itu duit dia. Jangan-jangan dari Nuyul atau dari mana, saya tidak tahu. Kenapa? Dengan uang 7,5 miliar dia tidak tahu direktur sebelumnya. Tidak ada proses peralihan hak yang transparan, diketahui dokumen-dokumennya. Kalau itu ada aset 12.000. Nah, saya menduga kuat modus operandinya adalah dengan membentuk entitas abal-abal yang nanti akan pasang badan, dan dalam hal ini PT BMJ patut diduga yang menjadi entitas abal-abal sebagai media perantara untuk akhirnya ya tanah tadi dikuasai oleh entitas yang lain, dan entitas yang lain itu adalah Sedayu Sejahtera Abadi. Ya, karena Sejahtera Sedayu Abadi setiap ditanya dia hanya berdalih sudah beli dari PT BMJ. Nah, PT BMJ setelah kita kejar ternyata dia berdalih tidak tahu, lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu, dengan lupa. Pemeriksaan saksi Pak Rohmat SE sebagai Direktur PT BMJ pada saat 2007 persidangan yang perlu dibuktikan saja dugaan sangkaan 263 dengan 266 terhadap Pak Budi Harjo. Tapi inilah kuasa Allah kali ya. Dengan jalan itu akhirnya terbongkar semua nanti. Mungkin sertifikat hak guna bangunan 1633 itu mungkin akan terbongkar juga karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim kuasa hukum dari Pak Supardi Kendi Budi Harjo dan Ibu Nurlela yang telah mengikuti persidangan dengan pemeriksaan saksi Pak Rohmat SE sebagai Direktur PT BMJ pada saat 2007-2010. Nah, di dalam keterangannya tadi semua fakta-fakta di persidangan terungkap kebohongan-kebohongan yang dilakukan semuanya, sehingga di dalam persidangan juga kita minta saksi-saksi lagi yang lain yang berusaha digelapkan oleh penyidik tidak bisa hadir. Kenapa tidak diambil Alexander itu ya? Direktur sebagai direktur sebelumnya. Ada apa? Jadi mungkin ada masukan dari teman-teman pengacara, mungkin silakan. Ya, sebenarnya pada hari ini kami sangat mengharapkan Direktur PT Bangun Marga Jaya Bapak Rohmat SE pada tahun 2007 sampai 2010 itu bisa memberi kesaksian yang lebih jelas, bukan nggak tahu. Karena pada tahun 2007 itu sebenarnya sudah ada sengketa antara PT BMJ dengan pemilik tanah asli. Pemilik tanah asli inilah yang kemudian menjual ke Bapak Supardi. Gitu ya. Terus yang kedua, saya pribadi, mohon maaf nih ya, saya melihat PT BMJ ini kok aneh ya. Karena hanya 2 orang. Kemudian tidak pernah membuat laporan keuangan. Padahal dia bagaimanapun kan katanya punya 5 tenaga lapangan, 1 admin. Kayaknya ini saya mengimbau ke Dirjen Pajak nih, coba periksa PT BMJ, SPT-nya, apakah benar atau enggak? Jangan ikut cuci uang kemarin 300 triliun itu. Oh, 300 triliun ya. Karena itu makanya saya pikir ini kesempatan buat Dirjen Pajak bersih-bersih nih. PT BMJ ini asetnya 112.000 meter loh, yang kemudian dijual ke PT Sedayu Sejahtera Abadi 112.000 meter di Cengkareng. Itu bukan aset yang ece-ece.
Nah, sementara tidak jelas laporan keuangan. Jadi mungkin kita akan mengimbau ke Dirjen Pajak ya untuk memeriksa nih PT BMJ nih. Karena Sunan PT Sedayu itu membeli dari PT BMJ dengan sangat percaya loh. Yang jelas perkara ini sebenarnya kita melihat saksi-saksi dan fakta-fakta di persidangan dari penyidik itu ada settingan ya. Iya. Jadi fakta-fakta atau bukti-bukti yang sebenarnya dimunculkan dia sengaja tidak munculkan. Contohnya surat registrasi girik di kelurahan di kecamatan yang dimunculkan tahun 1968 saja, sehingga dinyatakan girik milik klien kami Pak Abdul Hamid yang dibeli Pak Budi ini tidak terdaftar sehingga dinyatakan tersangka. Seharusnya kemana itu girik yang 2011 sampai 2014? Jadi lompat-lompat itu yang dimunculkan, itu yang sangat perlu kita cermati ya. Iya. Karena itu dalam kesempatan ini tadi teman-teman media sudah lihat ya, kami terus terang dengan berapa total saksi yang sudah dihadirkan, kurang lebih 8 ya, 6 atau 8 orang gitu ya. Itu tidak menjelaskan apapun mengenai dakwaan kepada klien kami. Mana 263 dan 266? Mana buktinya? Gitu loh, nggak ada. Karena itu kami mengimbau, kami memohon kepada majelis hakim agar orang yang mengetahui peristiwa ini, satu, Bapak Alexander, dia adalah Direktur PT SSA Sedayu Sejahtera Abadi, itu harus dihadirkan. Karena kalau dia tidak dihadirkan, kasus ini kasus remang-remang menurut saya. Karena dia yang tahu tahun 2010 kejadian ini. Yang kedua, tadi agak lucu juga, Rohmat mengaku tidak ngerti apa-apa. Dan setelah Rohmat kami dapat data namanya Hani yang menjadi Direktur PT Bangun Marga Jaya ini. Jadi PT Bangun Marga Jaya yang punya tanah kemudian dibeli oleh PT Sedayu gitu ya. Nah, Hani ini menurut informasi dari jaksa menghilang. Pertanyaannya, kalau benar ngapain hilang? Karena dia kan sudah di BAP, udah di BAP di Polda. Kok menghilang? Halo Bu Hani, harap hadir. Karena kalau tidak, kami akan jemput. Harusnya kan penyidik bisa menghadirkan pada saat penyidikan. Iya. Kenapa di saat persidangan dia tidak bisa hadirkan? Betul. Nah, ini ada sebenarnya untuk mengaburkan masalah perkara ini. Ini yang jadi persoalan. Harusnya seandainya itu penyidik secara terbuka, tidak ada rekayasa, tidak ada settingan. Ya. Sebenarnya perkara ini sangat simpel. Kalau ada kemauan. Tidak perlu kita mengotak-atik itu sertifikat apa segala. Yang perlu dibuktikan saja dugaan, sangkaan 263 dengan 266 terhadap Pak Budi Harjo. Ya. Tapi inilah kuasa Allah kali ya. Ya. Dengan jalan itu akhirnya terbongkar semua kemana-mana. nanti. Mungkin sertifikat hak guna bangunan 1633 itu mungkin akan terbongkar juga karena kita akan cecar, akan kejar. Ya. Dan nanti kita minta lagi gelar perkara supaya penyidik dan jaksa penuntut umum dilakukan eksaminasi. Wow. Ya. Ya. Dan satu lagi selain Hani tadi, kita juga menuntut agar orang BPN, orang Badan Pertanahan yang memberikan sertifikat HGB 1633 itu, kalau tidak salah namanya Safrudin. Safrudin itu tiba-tiba dipindahkan ke Jambi gitu loh. Dan menurut jaksa katanya dia nggak bisa ke sini. Menurut saya sepanjang dia masih hidup ya dan masih ada di dunia ini dia masih bisa dihadirkan kok jika jaksa mau. Kenapa? Karena Safrudin inilah yang menyatakan bahwa semua tanah PT BMJ itu adalah sah. Sehingga dengan mudahnya diberikan sertifikat HGB yang nomornya 1633. Padahal kita tahu sebelum-sebelumnya sudah ada sengketa dengan Pak Hamid, sudah ada sengketa dengan Rais. Ya, bersyukurlah masyarakat Indonesia yang korban-korban mafia tanah. Mungkin dengan kriminalisasi Pak Budi Harjo yang berkorban ditahan kurang lebih 2 bulan, bisa mengungkap kasus-kasus pemalsuan mafia-mafia tanah yang lain di seluruh Indonesia. Ya. Jadi hasil hari ini makin menguatkan bahwa saksi-saksi yang hadir ini banyak tidak taunya, banyak ngelesnya, atau dengan kata lain banyak bohongnya. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan. Saya ingin sampaikan 2 sikap batin saya setelah menyaksikan persidangan pada kesempatan siang ini. Yang pertama, saya prihatin
Yang kedua, saya bersyukur. Kenapa saya prihatin? Karena sejak awal sesungguhnya kasus ini tidak layak masuk kepada proses persidangan. Karena bukti utama dalam kasus ya pasal 263 266 memalsukan dokumen itu semestinya harus ada bukti laboratorium forensik dari pusat laboratorium forensik Mabes Polri yang memberikan keterangan bahwa satu dokumen itu tidak identik atau palsu. Sebab bagaimana kita mau bicara banyak hal, memeriksa atau menelaah saksi lebih mendalam, bukti utamanya tidak pernah ada. Karena itu saya prihatin, kasus ini semestinya tidak sampai di persidangan. Bahkan P21 saja tidak boleh, bahkan tersangka saja tidak boleh. Tapi yang kedua, saya justru bersyukur. Nah, kasus ini sampai persidangan berarti mengkonfirmasi apa yang selama ini disampaikan oleh klien kami Sukardi Kendi Budiharjo tentang adanya mafia tanah di negeri kita ini ada, nyata, dan kita baru tahu modus operandinya melalui persidangan ini. Beberapa modus operandi yang terbaca dalam persidangan ini dalam kasus mafia tanah yang dialami klien kami, di mana orang tadi mengambil alih tanah orang tanpa hak. Kalau dalam Islam namanya gosok ini ya, namanya ini merampas ya tanah orang lain. Ini dengan modus operandi membentuk entitas yang tidak diketahui, yang nanti entitas tadi yang akan ditaruh, yang akan pasang badan, yang kalau diperiksa nanti akan bilang tidak tahu, lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu, dan seterusnya. Sementara entitas yang menguasai saat ini bisa berdalih, saya sudah beli dari entitas yang lain. Nah, itu salah satu modus operandi yang terbaca dalam kasus mafia tanah berupa penyerobotan atau perampasan tanah yang ini benar-benar dialami oleh klien kami, SK Budiharjo. Sebagaimana tadi pengakuan dari Rohmat, direktur utama, dia modal 7,5 miliar. Saya ragu itu duit dia. Jangan-jangan dari Nuyul atau dari mana, saya tidak tahu. Kenapa? Dengan uang 7,5 miliar dia tidak tahu direktur sebelumnya. Tidak ada proses peralihan hak yang transparan, diketahui dokumen-dokumennya. Kalau itu ada aset 12.000 sekian ya, itu harusnya 112.000, itu harusnya kan tahu objek yang akan dia beli. Tadi ada 500 lembar saham, tapi per lembar sahamnya dia tidak tahu. Pokoknya Pak, itu 7,5 miliar, ya, silakan aja dibagi sendiri. Lah kita nanya kok suruh bagi, memangnya kita ini mau sekolah bagi-bagian ya kan? Nah, saya menduga kuat modus operandinya adalah dengan membentuk entitas abal-abal yang nanti akan pasang badan, dan dalam hal ini PT BMJ patut diduga yang menjadi entitas abal-abal sebagai media perantara untuk akhirnya ya tanah tadi dikuasai oleh entitas yang lain, dan entitas yang lain itu adalah Sedayu Sejahtera Abadi. Ya, karena Sejahtera Sedayu Abadi setiap ditanya dia hanya berdalih sudah beli dari PT BMJ. Nah, PT BMJ setelah kita kejar ternyata dia berdalih tidak tahu, lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu, lupa, dan seterusnya. Artinya begini, segenap masyarakat harus hati-hati ya. Salah satu modus operandi perampasan hak itu dengan menggunakan entitas antara, yang entitas antara tadi dalam entah perseroan atau mungkin ya nanti orang pribadi yang lainnya yang akan pasang badan. Ya. Mereka inilah yang dikorbankan. Sementara entitas yang akan merampas bisa cuci tangan dengan berdalih, oh gua sudah membeli kok, gua ada aktanya, itu tidak ada gugatannya. Akte palsu. Padahal ini bermasalah pada proses peralihan hak yang pertama kali. Kalau proses peralihan hak yang pertama kali bermasalah, maka peralihan hak dari BMJ ke PT SSA atau Sedayu Sejahtera Abadi pasti bermasalah. Yang kedua, saya ingin tegaskan, ini saksi bohong, menyembunyikan informasi yang itu berguna sekali pada persidangan kali ini. Saya tidak bicara berguna bagi klien kami, tapi bagi persidangan ini, karena kita itu mau mencari kebenaran material. Apa itu? Sudah ada gugatan antara Abdul Hamid Subrata dengan PT BMJ, dimenangkan Abdul Hamid Subrata, sudah inkrah, sudah ada surat dari BPN Jakarta Barat merujuk kepada BPN Kanwil DKI Jakarta yang perintahnya apa, rekomendasinya apa, untuk mengeluarkan tanah milik Pak Hamid dari BMJ. Berarti mengeluarkan tanah milik klien kami SK Budiharjo yang sebelumnya dibeli dari Pak Abdul Hamid, dikeluarkan dari BMJ. Nah ini kan rakus ini. Dia punya berapa? 112.000. Suruh ngeluarin punya klien kita hanya berapa ribu? 2.000-an saja. Kok nggak mau? Ini kan menunjukkan jangan-jangan yang diperlakukan menjadi korban seperti SK Budiharjo ini banyak SK Budiharjo lain, bukan hanya di seluruh tanah air, bahkan di sertifikat HGB yang saat ini didalihkan menjadi dasar hukum milik Sejahtera Abadi ya, Sedayu Sejahtera Abadi. Masalahnya ini yang dipersoalkan. Nah, yang terakhir ya, Bang, yang terakhir saya kira
Kalau sudah demikian, maka yang patut prihatin bukan hanya Pak Budi Harjo atau Ya, kami tim kuasa. betul. Ini keprihatinan kita. Saya ingin tegaskan bahwa mafia tanah itu ada dan nyata. Bahkan korbannya hari ini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Karena itu kepada Bapak Presiden Joko Widodo, juga kepada Pak Kepala BPN ya, Pak Hadi Cahyanto. Cahyanto ya, ini harus menjadi atensi Pak. Karena begini Pak, kami ini ingin juga, bukti. Kapolri Satu juga. saja bukti agar kita percaya terhadap narasi pemberantasan mafia tanah. Dan untuk kami percaya, rakyat percaya, mohon Pak melalui pintu kasus ini bongkar mafia tanah, kembalikan hak tanah kepada rakyat yang memang punya berhak, dan segera adili siapapun yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.